bawah langit kelabu yang menggantung rendah di atas Loli Oge, angin berhembus pelan seolah ikut merasakan duka yang mengendap di dada warga. Tanah yang mereka pijak bukan sekadar hamparan bumi, ia adalah cerita, adalah warisan, adalah napas yang diwariskan dari nenek moyang yang telah lama kembali ke pangkuan tanah itu sendiri. Namun hari itu, suara mesin dan kabar dari luar datang seperti badai yang tak diundang. Katanya, tanah itu akan diolah. Katanya, akan ada perusahaan besar yang datang membawa janji kemajuan. Tapi bagi warga Loli Oge, kata-kata itu terasa seperti ancaman yang perlahan merampas apa yang tak ternilai. Kalau tanah ini hilang, kita mau hidup di mana? Suara seorang ibu bergetar saat rapat warga di balai desa. Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya tahu satu hal, bertahan. Hari demi hari, warga berkumpul. Mereka berdiri di atas tanah mereka sendiri, menjaga, menolak, berharap suara mereka didengar. Tapi yang datang bukanlah jawaban, melainkan aparat. Tegas, dingin, tak memberi ruang untuk cerita panjang tentang sejarah dan warisan. Hari persidangan tiba, langkah mereka berat saat memasuki ruang yang terasa asing. Dinding-dinding tinggi, kursi-kursi kaku, dan tatapan yang seolah sudah lebih dulu menghakimi. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya warga desa yang ingin mempertahankan tanah leluhur mereka. Namun di sana, cerita mereka terasa kecil. Kalau kami kalah, bisiknya, siapa lagi yang akan mengingat kita seperti ini? Air matanya jatuh, menyatu dengan tanah yang basah. Di Loli Oge, perjuangan belum selesai. Sidang perkara nomor 6, Pra 2026 PN menyatakan terbuka untuk umum. Ya, pemohon hadir kuasa hukumnya ya. Sebagaimana penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah pembacaan putusan, sudah siap dibacakan, didengarkan putusannya ya. Putusan nomor 6 Pra 2026 PN Palu, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pra-peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara 1 Edi Sam, 2 Nurianti Polo Padang, 3 Basir, 4 Traimin, 5 Haris, 6 Asmin, 7 Rasman, 8 Raco, 9 Herdin. Identitas lengkapnya pemohon termuat lengkap dalam putusan ini, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Agus Salim SH, Firmansa SH, SPT, Mei Prawesti SH, Muhammad Iwan Raja Sipa SH, Kasogi Hamonangan SH, Safarudin SH adalah para advokat, pengacara, konsultan hukum, dan penasihat hukum pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat LBHR yang beralamat di Jalan Otista, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2026 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Maret 2026 dengan nomor 39-SK-2026 PN Palu untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon pra peradilan melawan Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini, setelah mendengar keterangan pemohon beserta alat-alat bukti tertulis yang dihadirkan di persidangan,
setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonan pra-peradilannya bertanggal Palu 31 Maret 2026 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu pada tanggal 1 April 2026 dengan nomor 6/Pra/2026 Palu telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dalil permohonan pemohon termuat lengkap dalam putusan ini. Dasar-dasar hukum permohonan pra-peradilan selengkapnya dalam putusan. Alasan permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemohon hadir kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2026 dan tanggal 14 April 2026. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf D jika termohon sudah dipanggil 2 kali dan tidak hadir untuk itu pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. Oleh karena itu dalam KUHP baru sudah membatasi hanya 2 kali persidangan dan tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan. Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon pra-peradilan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai secukupnya dan semua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan. Hal mana terhadap bukti surat diberi tanda bukti P1, P5, P6, dan P7, kecuali alat bukti tertulis bertanda P2 dan P3 yang tidak dapat ditunjukkan asli daripada surat-surat tersebut di depan sidang, yaitu berupa 1. Fotokopi surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sultan diberi tanda bukti P1, 2. Fotokopi surat panggilan pemeriksaan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap para pemohon dari penyidik di Treskrimum Polda Sulawesi Tengah diberi tanda bukti P2, 3. Fotokopi surat perihal sanksi administratif penghentian sementara kepada PT Wahdi Al-Aini Membangun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 9 Januari 2026 diberi tanda bukti P3. Fotokopi foto lokasi pondasi susunan batako yang dibangun di badan jalan Desa Lolioge diberi tanda bukti P5. 5. Fotokopi foto kondisi bangunan pondasi yang belum rampung, belum selesai dibangun diberi tanda bukti P6. 6. Fotokopi foto jalan desa yang digunakan masyarakat dan terhalang bangunan pondasi diberi tanda bukti P7. Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon mengajukan 5 orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Ali Mudin Suma. 2. Saksi Alwi. 3. Saksi Ahmad Said. 4. Saksi Andriani. 5. Saksi Ratna. Keterangan saksi mana selengkapnya termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa pemohon juga telah mengajukan ahli sebagai berikut. 1. Ahli Arianto Sangaji PSD memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan ahli termuat lengkap dalam putusan ini.
Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 7 April 2026, tanggal 14 April 2026, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga termohon dianggap melepaskan haknya sebagaimana pasal 163 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil dari pemohon pra peradilan, terlebih dahulu hakim pra peradilan mengemukakan apa yang akan dipertimbangkan di bawah ini adalah sekaligus merupakan sebagai tanggapan hakim pra peradilan atas pendapat-pendapat pemohon pra peradilan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan pra peradilan yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa lembaga pra peradilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHP, yaitu pada pasal 1 angka 15 junto pasal 158 junto pasal 163 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15, pra peradilan ada kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat, atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakilinya untuk kepentingan hukum tersangka atau korban, atau tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan, atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ini membawa berdasarkan pasal 158, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai A. Satu, tidaknya pelaksanaan upaya paksa. B. Satu, tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan. C. Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. D. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana. E. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Dan E. Penangguhan pembantaran penahanan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf A dan huruf B, acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai A. Dalam jangka waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. B. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garing Romawi 12 garing 2014 tanggal 28 April 2015, objek pra peradilan diperluas dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P1 sampai dengan P7 dan 5 orang saksi serta 1 orang ahli yang nama dan keterangan seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan di persidangan oleh pemohon, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam surat permohonan pemohon menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pengerusakan sebagaimana dalam surat ketetapan tentang penetapan tersangka sebanyak 9 orang. Dimaksud tidak menyebutkan atau mencantumkan pasal yang disangkakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Umum.
kepada pemohon hanya berdasar pada dugaan tindak pidana pengerusakan saja. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sulteng yang menerangkan menjadikan tersangka sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pengerusakan. Menimbang dalam bukti P1 tersebut tidak disebutkan pasal yang disangkakan kepada pemohon garing tersangka. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa untuk perbuatan yang disangkakan pemohon ada tentang pengerusakan, namun untuk pasal yang disangkakan tersebut tidak ada tercantum. Menimbang berdasarkan keterangan ahli Arianto Sangaji yang menerangkan jika tidak dicantumkan pasal yang disangkakan kepada tersangka maka penetapan tersangka tersebut tidak sah. Menimbang bahwa surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sulteng seharusnya memuat pasal yang disangkakan kepada tersangka karena hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menimbang bahwa surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sulteng tidak menerangkan pasal yang disangkakan kepada tersangka sehingga surat penetapan tersangka tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa di dalam petitum angka 2 permohonan pemohon yang meminta agar menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pengerusakan, termohon tidak menyebutkan pasal sangkaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tidak ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan, terbukti adanya surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sulteng tidak menerangkan pasal yang disangkakan kepada tersangka sehingga tidak sah. Dengan demikian terhadap petitum angka 2 beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yang meminta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas 9 orang pemohon oleh termohon, menimbang bahwa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap diri pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sulteng tidak sah terhadap petitum angka 3 beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon yang meminta memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Menimbang bahwa oleh karena surat penetapan tersangka terhadap 9 pemohon yang diterbitkan di Treskrimum Polda Sulteng dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan pemohon yang meminta memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah maka pemohon harus dipulihkan hak dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 5 beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada termohon sehingga terhadap petitum angka 6 beralasan dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim pra peradilan berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan termohon terhadap pemohon pra peradilan yang menetapkan sebagai tersangka adalah tindakan yang tidak berdasar hukum karena menetapkan pemohon menjadi tersangka tanpa adanya pasal yang dilanggar, hal mana siapapun yang akan ditetapkan sebagai calon tersangkanya, pasal pidana tertentu yang disangkakan tersebut wajib ada. Oleh karenanya, dalam putusan perkara ini kiranya kelak tidak dibuat berdasarkan kesimpulan semata yang dihasilkan dari pertimbangan yang salah karena tidak tergambarnya suatu maksud, di mana karena tidak didasarkan pada fakta hukumnya relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, terlebih lagi apabila dibuat dengan menyampingkan fakta yang terungkap di muka persidangan, sehingga
sejatinya berimplikasi dapat melenyapkan tujuan dari penegakan kepastian hukumnya, hal mana bahwa pengadilan adalah satu peranata. Ulangi, hal mana pengadilan adalah salah satu peranata, instrumen negara yang menegakkan dan mempertahankan hukum, bahwa wewenang menegakkan dan mempertahankan sebagai reaksi atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran, ketidaktaatan atau dugaan ketidaktaatan adalah tanggung jawab negara, sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap diri pemohon tidak melenyapkan tujuan penegakan kepastian hukumnya kelak. Hal mana pada setiap perkara itu harus ada akhirnya litis finire operandi. Dengan demikian dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusnya dibebankan kepada termohon. Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 1 angka 15 junto pasal 158 junto pasal 163 ayat 1 huruf A, B, dan huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pengerusakan. Pemohon tidak menyebutkan pasal sangkaan sebagaimana dimaksud dalam pasal, tidak ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka kuat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas 9 orang pemohon oleh termohon. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 5. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh kami Sudirman Sarjana Hukum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim pra peradilan tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Festi Dedi BN Peter Sarjana Hukum Magister Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan tanpa dihadiri oleh termohon. Demikian seluruh rangkaian persidangan telah selesai. Setelah dibacakannya putusan ini, itu sidang nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 20 April di Pengadilan Negeri Palu, yang mana kami telah tadi mengikuti sidang pra peradilan agenda putusan. Kami sekarang ini bersama dengan masyarakat Loli, termasuk dengan 9 tersangka klien kami, dengan putusan tadi bahwa pra peradilan kami diterima dan putusan menyatakan bahwa penetapan tersangka dari 9 orang klien kami dinyatakan tidak sah. Kemudian juga segala proses penyidikan di Polda Sulteng harus dihentikan. Kemudian juga pemulihan nama baik dari 9 klien kami masyarakat Loli. Ya, mungkin. Jadi kami lanjutkan. Kami dari tim kuasa hukum LBH Rakyat. Ini dari 9 tersangka warga Lologe yang menentang kehadiran tambang di Desa Lologe, Kabupaten Donggala, yang dijadikan tersangka dari 12 orang. 9 ini telah memenangkan, diterimanya permohonan dikabulkan pra peradilan berhadapan dengan Polda Sulteng. Kami dari Serikat Pekerja Hukum Progresif yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat bersama Aliansi Masyarakat Adat Loli Oge, hari ini telah terbukti bahwa keadilan itu benar-benar berada di rasa keadilannya masyarakat, bukan daripada penguasa dan pengusaha yang selalu hanya menyingkirkan daripada kehidupan harmoni masyarakat. Hari ini telah terbukti. Semoga apa yang menjadi perjuangan kami
bersama masyarakat, Aliansi Masyarakat Lolioges, SPAP, FPR dengan FPMN adalah bukti bahwa keadilan hukum adalah milik rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Dengan satu kata, lawan!